Ya, topik kita kemarin pertemuan terakhir kan tentang mikromekanik ya. Mikromekanik itu salah satu bentuk analisa struktur komposit pada level yang paling kecil, Pak. Dari kita memperhatikan hubungan antara fiber dengan matriknya. Itu makromekanik. Dan kali ini kalau pada analisa makromekanik kemarin kita juga sudah belajar tentang eh, bagaimana kita mengetahui modulus elastisitas atau sifat-sifat dari komposit dengan mengasumsikan komposit itu sebagai material eh, apa, homogen. Sebenarnya komposit itu kan material yang heterogen, ya, heterogen dan anisotropik. Ya. Pengertian dari anisotropik itu artinya adalah material yang sifat-sifatnya itu berbeda di setiap titik. Ya. Kalau isotropik itu material yang sifat-sifatnya itu eh, isotropik. Jadi dia apa namanya? Dia sama, sifatnya itu sama di setiap titik. Jadi contohnya itu material yang kita asumsikan sebagai isotropik itu steel ya, katakanlah steel. Kalau kita punya steelnya, kita memotong steel itu, kita potong dalam arah manapun untuk bikin spesimen uji tarik gitu lah ya. Itu kalau kita tarik, hasil kurva uji tariknya bentuknya akan sama. Tetapi kalau material komposit, kalau kita potong dalam arah yang berbeda, belum tentu sama. Itu bedanya isotropik dan anisotropik. Tetapi untuk kemudahan analisis, itu material anisotropik, oh, dan material isotropik itu dapat kita asumsikan sebagai material yang homogen ya. Sedangkan anisotropik itu material yang non homogen dan anisotropik. Ya. Tetapi material anisotropik itu bisa kita asumsikan sebagai material yang homogen. Tetapi kita tidak bisa mengasumsikan material anisotropik sebagai material yang isotropik. Material anisotropik dan non homogen salah satu contohnya adalah material komposit. Jadi untuk memudahkan analisa sebenarnya bisa kita mengasumsikan material komposit itu sebagai material homogen, tetapi tidak bisa kita asumsikan sebagai material yang isotropik karena sifatnya akan berbeda ya, di setiap titik tidak sama. Tuh, ya, itu sedikit pengetahuan dasar ya. Kemudian kita mengenal tadi itu ada yang namanya lamina ya. Lamina itu adalah satu lapis saja, satu lapis dari sebuah material komposit. Biasanya itu ketebalannya sekitar 0,125 mm. Satu lapis, jadi dia hanya eh,
fiber ya, atau serat, satu lembar serat. Kita susun, katakanlah seratnya itu kita susun satu arah itu ya, satu arah, kemudian kita lapisi dengan resin, kemudian kita keringkan, nah itu menjadi sebuah material komposit. Komposit seperti itu kita namakan lamina. Satu play, satu lapis, satu layer, itu namanya lamina. Ya. Kemudian bila satu lapis itu kita gabung-gabung, kita susun, itu membentuk yang namanya laminate, struktur laminate. Nah, seperti ini ya. Lamina itu satu lapis ini aja. Satu lapis ini aja. Ada fiber, ada matrik. Ini kita namakan satu lamina. Yang kedua ini juga satu lamina. Ini juga satu lamina. Namanya play, satu lamina ya. Karena arah fibernya sama searah, nah ini kita namakan unidireksional, satu lamina unidireksional. Ini arahnya juga sama kan, hanya satu arah. Ini juga kita namakan unidireksional. Ini juga arahnya sama, membentuk sudut. Ini juga satu lamina, namanya unidireksional. Hanya satu lapis saja. Hanya ada fiber, ada matrik. Satu lembar. Itu namanya lamina. Bila lamina-lamina ini kita gabung menjadi satu seperti ini yang kita namakan struktur laminated. Laminated. Ya. Ya. Jadi satu lamina itu disusun oleh fiber-fiber ini. Kalau unidireksional ya, lamina unidireksional lamina komposit. Itu satu fiber ini fiber-fiber yang katakanlah dalam arah satu, sumbu satu. Kemudian kita gabung dengan matrik. Nah, ini akan membentuk sebuah komposit. Komposit ini kita karena hanya satu lapis, itu kita namakan lamina. Dan karena arah fibernya searah, satu arah saja, itu kita namakan unidireksional lamina komposit. Unidireksional komposit lamina. Ya, bisa dipahami Pak ya. Unidireksional lamina. Itu satu lamina. Sumbu koordinat yang pada sebuah komposit itu ada dua macam. Ada sumbu utama dan sumbu off axis tidak utama atau off axis. Kalau sumbu utama dinotasikan dengan sumbu 1, 2, 3. Ya. Kalau off axis dinyatakan dengan sumbu X, Y, Z. Sumbu X itu arahnya terhadap sumbu 1 dengan sudut theta. Begitu. Ya. Kalau ini kan komposit lamina ya. Untuk menganalisa sebuah lamina, unidirectional lamina seperti ini, itu ada dua metode sebenarnya. Metode mechanics of material, pendekatan dengan mechanics of material, dan ada metode lagi, metode elasticity approach. Dan tujuan dari analisa mikromekanika ini adalah untuk memperkirakan berapa sih besarnya modulus elastisitas atau kekakuan ataupun komplain itu S itu ya yang kemarin dari sebuah komposit material. Dari sebuah komposit material ini jadi menentukan modulus elastisitas berdasarkan
konstituennya, hubungan antara konstituen matrik dengan kompositnya. Ya, ini kan namanya stiffness ya, stiffness. Ini kalau secara makromekanika kemarin sudah kita bahas, ini secara mikromekanika bagaimana caranya? Ini adalah yang ini kita namakan komplain S. Nah, jadi modus elastisitasnya itu dapat itu kita evaluasi berdasarkan volume Weber dan matriknya. Ya. Katakanlah stiffness atau kekakuannya. Ini CIJ sama dengan CIJ ya. CI ya. Ini modus elastisitasnya fraksinya gitu ya. E itu adalah modus elastisitasnya atau modus Youngnya. V itu adalah Poisson ratio dari fibernya. Kemudian PF itu adalah volume fiber, ini adalah fraksi volume dari fibernya. Jadi fraksi volume itu perbandingan antara volume fibernya bagi dengan volume total kompositnya. Jadi saat kita membuat lamina ini, itu kita kan menggabungkan antara fiber dengan matriknya. Fibernya ini jumlahnya berapa persen dalam sebuah komposit ini. Itu yang dinamakan dengan fraksi volume dari fiber. Jadi volume fibernya ini berapa, volume komposit secara keseluruhan ini berapa, perbandingan antara volume fiber dengan volume komposit keseluruhan ini, itu kita namakan fraksi volume dari fibernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk mengetahui berapa nanti kekuatan dari sebuah komposit ini, secara mikromekanika, itu bisa kita dekati dengan hubungan antara kekuatan fiber dan kekuatan matriknya relatif terhadap fraksi volume fiber maupun fraksi volume matrik atau matrik volume dari keseluruhan komposit laminanya ini. Ya. Ya. Ya, kurang lebih kalau bikin komposit kan ada fiber, ada matrik ya, seperti itu ya. Ini saat ada beberapa hal yang dalam analisa secara mikromekanika ini perlu batasannya atau apa, ada beberapa asumsi ya. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada tegangan pada komposit ini, pada proses pembuatan komposit ini. Tidak ada inisial stres. Jadi tegangan awal pada kompositnya itu tidak ada. Kemudian sifat kompositnya linear elastis. Dan secara makroskopis kita asumsikan sebagai material yang homogen dan bersifat ortotropik. Artinya apa ortotropik kemarin? Ortotropik itu artinya dia simetri pada 3 bidang. Jadi kalau seperti ini dia simetri pada bidang 1, 2, simetri pada bidang 1, 3, dan simetri pada bidang
2, 3. Ini kita namakan material tersebut ortotropik. Kemarin kan ada apa? Kalau isotropik itu sifatnya berbeda pada semua titik. Sifat-sifat material tersebut beda. Kemudian anisotropik yang monoklinik, ada yang namanya monoklinik, itu artinya material tersebut anisotropik, tetapi dia simetri pada satu bidang saja. Kita namakan monoklinik. Kalau kemarin itu ada yang ortotropik, itu artinya dia simetri pada material monoklinik, simetri lagi pada 2 bidang yang lain, atau simetri pada 3 bidang. Seperti itu tadi. Kemudian ada yang kita namakan dengan transversale isotropik. Artinya material anisotropik yang simetri pada salah satu, pada sumbu fibernya, dan pada satu bidang dia bersifat isotropik. Nah, itu transversale isotropik. Ya, begitu Pak ya. Itu review. Ya Pak Adi. Ya, oke. Kalau material yang ini, yang lamina ini, dengan kondisi anggapan free stress, linear elastris, homogen, dan ortotropik. Itu dengan asumsi fibernya ini juga, fibernya ini itu homogen. Artinya kemudian bersifat linear elastis. Artinya kalau fiber itu kita uji tarik, satu serat itu kita uji tarik, yaitu uji single dengan single fiber, kurvanya akan berupa linear elastis saja. Kita tarik, langsung putus. Tidak ada plastisnya. Tidak mengalami deformasi secara plastis. Itu maksudnya linear elastis. Kemudian isotropik, artinya materialnya ini bersifat isotropik fibernya. Kemudian kita menyusun pada lamina ini, susunan fiber-fibernya itu pada jarak yang teratur. Namanya unidirectional lamina. Kemudian matriknya. Oh, kemudian masih ada susunannya sempurna ya. Terus ikatan antara matrik dengan fiber juga sempurna. Ini idealisasi lamina unidirectional composite yang kita evaluasi dengan mikromekanika. Itu fibernya harus bersifat seperti ini. Kita asumsikan seperti ini kondisinya. Sedangkan matriknya juga sama. Kita asumsikan sebagai material yang homogen, linear elastis, isotropik, bebas dari void. Void itu artinya kemungkinan ada udara yang terjebak di dalam material tersebut. Jadi tidak ada udara, tidak ada rongga di dalam material komposit ini. Kemudian ya itu adalah asumsi-asumsi dalam menganalisa unidirectional composite ini secara mikromekanika. Ini adalah proses untuk mencari tahu bagaimana properti dari lamina itu secara analitis ya. Kemudian ya, ini kan komposit itu ya. Secara makroskopi kan seperti ini ya. Kalau kita evaluasi satu bagian kecil ini aja, satu sel itu, kemudian kita perbesar ini, ya, ini kan terdiri dari yang putih ini adalah matriknya, sedangkan yang tengah ini adalah fibernya, yang bawah ini adalah matriknya lagi. Kalau kita pandang dari samping,
bentuknya kurang lebih seperti ini. Fibernya bulat, nah, dikelilingi oleh matrik ya. Nah, ini satu sel seperti ini itu kita namakan RVE atau representative volume element. Nah, ini adalah dasar kita untuk mengevaluasi sifat-sifat dari komposit ini. Untuk lamina dengan unidirectional fiber. Fibernya kita susun dalam bentuk satu arah. Laminanya kurang lebih seperti ini. RVE itu modelnya macam-macam ya, tipenya. Bisa square array seperti ini ya. Ini tipe square array atau hexagonal array. Ini ya, hexagonal array. Pada bentuk 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, katakanlah ini komposit ya, unidirectional. Nah, yang bulat-bulat ini itu fibernya. Ini fibernya dalam matriknya. Kalau ini kita potong dalam arah transversal gitu, nampangnya ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang bulat-bulat itu fiber, yang hitam-hitam itu adalah matriknya. Kemudian bila kita evaluasi satu sel saja, kurang lebih seperti ini. Nah, ini square array. RVE square tipe square array. Ya, kurang lebih seperti ini ya, satu unit cell. Kemudian bisa juga dalam bentuk heksagonal seperti ini. Ya, ini dalam bentuk unit cellnya dalam bentuk heksagonal. Jadi ada dua, ini kan satu fiber, ini seperempat fiber, seperempat fiber, seperempat fiber, seperempat fiber. Jadi dalam satu sel ada dua buah fiber ya. Ya. Kemudian jadi dalam satu sel itu fraksi volume dari fibernya itu bisa kita prediksi. Katakanlah satu selnya seperti ini ya. Satu sel seperti ini ya. Nah, ini kan seperempat, 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 seperempat. Itu bila diameter dari fibernya ini sama jaraknya antar center dari fibernya ini itu sama, maka jadi fibernya itu kita susun secara rapi ya sama, itu volumenya, volume satu sel itu sama dengan Pi per 4 D per S kuadrat. Maka fraksi volume dari fiber maksimum besarnya adalah 0,785. Contohnya ya, bila ada karbon fiber komposit ya, dengan ukuran ini ya, beratnya ini. Kemudian setelah uji degasing, kita tahu karbon fibernya memiliki berat ini 1,883 gram. Maka density dari karbon fiber dan epoxy matrix dapat diketahui besarnya adalah 1,9 dan 1,2 gram per centimeter kubik. Maka fraksi volume dari komposit ini, fraksi volume matrik maupun fraksi fiber ataupun kalau ada void, itu dapat kita prediksi besarnya seperti ini. Kan density komposit sudah tahu ya, adalah ini ya, density komposit dari persamaan density minggu kemarin
kita tahu besarnya adalah ini ya, density beratnya ini, berat dibagi dengan volume ya. Volumenya kompositnya ini adalah ini kali ini ya, ini kan volume. Jadi masa jenis komposit, density komposit kan masa dari masa atau beratnya komposit, karena satuannya gram berarti dia ini masa ya. Masa bagi dengan volume. Akhirnya masa komposit itu ketemu 1,54 gram per sentimeter kubik. Gitu ya. Jadi kita itu karena susunan fibernya ini, karbonnya ini kita susun teratur sekali seperti ini, dengan asumsi kemarin tadi itu dia homogen, terikat sempurna, dan teratur sekali susunannya seperti ini, maka dan diameter fibernya itu DC ya, D sama dengan jaraknya S, dapat kita hitung, maka dengan jarak spasinya S dapat kita hitung ukuran diameter dari kompositnya ya. Dari persamaan ini ukuran diameternya bisa kita cari, kan fraksi diameternya ini diameter kompositnya dapat kita cari di sini ya. Ya, ini bisa kita cari ya. Itu untuk susunan dan maka ketebalan dari T itu ketebalannya. Yang dicari kan ketebalan dari kompositnya ya. Itu bisa kita cari, bisa kita tentukan dari situ. Itu ya salah satu. Bila susunannya segitiga seperti ini juga sama. Bila S sama dengan D, maka fraksi volume dari fibernya dapat kita hitung dengan persamaan. Maksimum besarnya fraksi volume adalah 0,97. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu adalah sedikit ilustrasi. Tadi adalah sedikit ilustrasi tentang mikromekanika, sebuah analisa mikromekanika sebuah komposit ya. Jadi mikromekanik itu adalah merupakan sebuah studi perilaku material komposit yang membahas tentang interaksi di antara penyusun material komposit secara detail pada level molekul atau struktur kristal atau pada struktur RVE-nya itu. Hubungan antara fiber dengan matriknya. Ya, ini teorinya ya. Analisa mikromekanika itu dapat dilakukan secara mekanika material atau secara elastisitas ya, teori elastisitas atau dengan eksperimen. Kurang lebih seperti itu. Dan katakanlah ini adalah sebuah komposit unidireksional ya. Elemen ini satu RVE. Ya, satu RVE. Satu fiber dan matrik. Unidireksional lamina ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini yang garis putus garis arsir ini adalah fibernya, yang putih ini adalah matriknya.
maka hubungan bila pada elemen ya satu unit sel tadi, satu RVE tadi, itu hubungan antara tegangan dan regangannya seperti apa? Misalnya seperti apa? Itu kan hubungan dengan komplain ya. Tegangan dan regangan tadi. Itu kan hubungan dengan komplain atau stiffness atau kekakuan ya. Itu besarnya berapa? Untuk mengetahui itu kita perlu tahu stiffness-nya berapa. Kalau material pada unit sel tadi, kalau itu kan ada modulus elastisitasnya dalam searah sumbu dari fibernya, kita simpulkan dengan S1, atau tegak lurus sumbu dari fibernya, atau dalam arah 2, kemudian Poisson rasionya, dan modulus elastisitas gesernya. Nah ini kalau dengan analisis makromekanika kemarin, ini kan nilainya itu kita melakukannya, kita peroleh dengan pengujian ya. Sedangkan dengan penurunan persamaan kemarin itu secara makromekanika. Kalau secara mikromekanika itu bagaimana kita memperoleh nilai-nilai ini? Itu dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Dari tadi satu elemen tadi, satu sel tadi, ya ini selnya satu sel tadi, katakanlah kita beri beban dalam arah ini, arah longitudinal ya. Dengan asumsi ikatannya sempurna ya. Diameter, modularitas, dan space antar fibernya itu sama. Fibernya kontinu ya, dan paralel itu ya. Itu dapat kita turunkan seperti ini. Jadi bila kita tarik dalam arah sumbu satu, maka komposisi satu sel ini itu kan akan memanjang ya, Mat. Akan memanjang yang putus-putus ini dan memendek. Ya. Maka berapa besarnya modulus elastisitas bila dalam arah sumbu satu? Ini caranya seperti ini. Dengan kan kita tahu bahwa regangan itu adalah perubahan panjang bagi panjang semula. Perubahan panjang yang terjadi adalah delta L. Panjang semula L. Jadi regangannya adalah delta L per L. Untuk regangan dalam arah sumbu satu. Padahal dalam hukum Hooke, tegangan itu sama dengan modulus elastisitas kali regangannya. Fibernya juga memanjang pada dengan perpanjangan yang sama ya, dengan matriknya. Matriknya juga memanjang sama. Dari putus-putus ini. Kalau kita tarik ke arah sumbu satu, maka tegangan fiber itu kan artinya sama dengan modulus elastisitas dari fiber kalikan dengan regangan fibernya. Epsilon dari fiber. Demikian pula matriknya. Matriknya juga akan memanjang delta L. Sehingga tegangan matrik menurut hukum Hooke, tegangan matrik juga akan sama dengan EM kali epsilon M. Maka tegangan dalam arah satu adalah sama dengan regangan sama dengan modulus elastisitas
unit sel ini dalam arah satu kali dengan regangan yang terjadi di satu. Ya, jadi padahal tegangan itu kan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampangnya. Ya, jadi gaya itu sama dengan tegangan kali luas penampangnya. Karena arah satu, maka sigma 1 kalikan luas penampangnya A. Ini artinya kan sama dengan tegangan fiber kali dengan penampang dari fiber ditambah dengan tegangan matrik kali penampang dari matriknya. Kita tahu sigma 1 itu kan sama dengan E1 kali epsilon 1 dan sigma fiber itu kan sama dengan E fiber kali epsilon fiber, sedangkan sigma M itu kan sama dengan epsilon modulus elastisitas dari matrik bagi dengan epsilon dari matrik. Persamaannya kan seperti ini. Dan bila persamaan ini kita sederhanakan, epsilon 1 ini kan bisa kita coret. E1 modulus elastisitas dalam arah fiber kan dapat kita tahu sama dengan modulus elastisitas dari fiber dikali dengan AF per A. AF itu kan luas penampang dari fiber, A itu adalah luas penampang dari unit cell ini atau matrik kompositnya. Dan ini perbandingan ini akan sama dengan fraksi dari fiber. Fraksi fiber dalam komposit lamina tadi. Demikian pula AM per A. Ini adalah fraksi matriknya. Sehingga persamaannya, nah ini kan fraksi fiber. Ini juga fraksi matriknya. Sehingga modulus elastisitas dari lamina unidireksional tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti persamaan ini. Persamaan ini yang kita namakan persamaan rule of mixture. Jadi begitu. Untuk mengetahui berapa besarnya modulus elastisitas dalam arah sumbu satu dari sebuah komposit secara mikromekanika dapat kita gunakan persamaan ini. Ini mencari modulus elastisitas dari sebuah material unidireksional komposit secara mikromekanika atau secara analitis. Ya, jadi pertama jadi kalau kita bikin sebuah komposit lamina ya unidireksional artinya seratnya searah, itu pertama kita melakukan uji fiber dulu untuk mengetahui berapa besarnya uji single fiber ya, kita uji tarik gitu. Berapa besarnya modulus elastisitas dari fibernya. Kemudian kita juga melakukan uji matriknya. Berapa modulus elastisitas dari matrik yang kita gunakan. Kemudian waktu kita membuat lamina tadi, unidireksional lamina komposit tadi, itu berapa fraksi volume dari fibernya. Jadi berapa berat fiber dibagi dengan berat kompositnya yang sudah jadi, itu adalah fraksi volume fibernya. Ya. Kemudian karena fraksi volume fiber ditambah dengan fraksi volume matrik, itu totalnya kan harus sama dengan 1. Sehingga fraksi volume matrik itu adalah dapat kita ganti dengan 1 minus fraksi volume fiber. Jadi modulus elastisitas bisa kita peroleh nilainya. Bisa kita prediksi. Oh, jadi nanti kalau saya bikin komposit lamina dengan fraksi volume X, fraksi volume fibernya X gitu ya, maka fraksi volume fibernya VF gitu katakanlah. Kemudian dari hasil uji single fibernya kita mengetahui modulus elastisitas dari fibernya adalah EF. Kemudian dari uji matriknya kita uji tarik matriknya kita memperoleh modulus elastisitas matriknya EM. Itu, maka
kita sudah bisa memprediksi komposit yang akan saya bikin nanti kira-kira memiliki modulus elastisitas berapa. Kurang lebih seperti itu caranya, Pak. Jadi inilah salah satu keunggulan material komposit. Jadi kalau kita ingin sebuah material dengan modulus elastisitas berapa atau kekuatannya berapa, itu bisa kita rancang dulu dari awal, kita analisa, kita hitung dulu dari awal. Oh, jadi saya harus mempergunakan fiber dengan modulus elastisitas berapa. Saya harus mempergunakan matrik dengan modulus elastisitas berapa. Saya harus mempergunakan fiber dengan fraksi fiber berapa, fraksi volume dari fibernya berapa, atau fraksi berat atau fraksi massa dari fibernya itu berapa. Gitu Pak. Itu keunggulan dari material komposit. Jadi bisa kita rancang di awal. Katakanlah kemudian bagaimana modulus elastisitas dalam arah sumbu 2 atau dalam arah transversal. Jadi seolah-olah unit selnya itu kita tarik dengan beban dalam arah sumbu 2 dengan sigma 2. Sehingga matriknya ini akan menerima beban sigma 2. Kemudian fibernya juga punya beban sigma 2. Ya, jadi tegangan dalam arah 2 itu sama dengan tegangan dalam matriknya, tegangan dalam fibernya, matrik lagi ya. Ini sama dengan ini. Maka dengan menurunkan persamaan ini, dengan fraksi beratnya fiber kita tahu, dengan beratnya fiber kita tahu, berat matrik yang kita gunakan tahu, maka perubahan panjang yang terjadi delta W itu adalah perubahan akibat dari gaya F2 dalam arah 2, maka W akan berdeformasi sebesar delta W. Besarnya berapa delta W? Delta W ya sama dengan epsilon 2 itu kan delta W per W ya tadinya. Perubahan panjang, perubahan deformasi W dalam arah W atau width lebarnya dengan lebar semula, itulah E2, epsilon 2. Itu kan sama dengan epsilon fiber kali W fiber tambah dengan epsilon matrik W matrik. Dari kondisi ini dapat kita kembangkan menjadi seperti ini. Nah, epsilon 2 itu kan sama dengan sigma 2 per E2 ya kan, sesuai dengan hukum Hooke. W-nya sama bisa kita coret sehingga persamaannya akan menjadi persamaan seperti ini. Sigma 2 juga kita coret. Samaannya E2 itu bentuknya seperti ini. Modulus elastisitas dalam arah 2. Jadi prediksi modulus elastisitas nanti arah 2-nya besarnya adalah berdasarkan pada modulus elastisitas fiber. Ini matrik ya, salah saya tulis ini dikalikan dengan modulus elastisitas matrik bagi dengan fraksi volume dari fiber kali modulus elastisitas matrik ditambah dengan fraksi volume dari matrik dikalikan dengan modulus elastisitas dari fibernya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian Poisson rasio yang terjadi berapa besarnya? Pada single kita juga bisa menganalisa pada satu unit sel ini. Poisson rasio pada bidang 1,2. Poisson rasio adalah minus epsilon 2 per minus epsilon 1. Kan situ ya. Jadi epsilon 2 tadi delta W kan sama dengan ini. Epsilon 2 kali W. Itu kan sama dengan W, epsilon 2 itu kan sama dengan nu 1,2 kali epsilon 1 minus ya. Maka delta W itu kan sama dengan, karena gayanya arahnya ke atas sana, maka delta W itu kan ini ya, delta W di atas dan bawah. Matriknya juga akan berubah sebesar delta W. Delta matriknya berdeformasi sebesar delta W.
Sedangkan fibernya juga akan berdeformasi sebesar W juga kan. Ya, delta W. Jadi delta W total itu kan merupakan penjumlahan dari deformasi dari matrik dan deformasi dari fibernya. Ya, seperti itu. Ya, deformasi dari matrik itu kan dapat berdasarkan persamaan ini dapat kita tulis seperti ini. Kemudian untuk fibernya berdasarkan persamaan ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. Maka untuk delta W akan sama dengan ini. 0,12 epsilon 1. Ini kan. Sedangkan delta MW ini kan tambah dengan delta FW. Dapat kita sederhanakan, W-nya kita coret, E1 kita reduksi juga, maka persamaannya adalah Poisson ratio-nya material unidirectional composite yang akan kita bikin itu merupakan fungsi dari Poisson ratio dari matrik dan Poisson ratio dari fibernya serta fraksi volume dari fibernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini variasinya kurang lebih begitu ya. Kemudian bagaimana bila unit cell itu mengalami beban geser? Kalau ini pada bidang geser 1-2, besarnya geser. Maka berapa besarnya modulus elastisitas gesernya? Ya, kalau kita mengalami besaran geser, maka unit cell ini akan berdeformasi menjadi bentuk kurang lebih seperti ini. Matrik, fiber, matrik. Ya penceng semua seperti ini. Mengalami perubahan delta M, matriknya mengalami perubahan delta M per 2, fibernya mengalami perubahan delta F, totalnya adalah delta. Deformasi totalnya akibat dari beban geser ini. Dengan asumsi bila tegangan geser di fiber adalah matrik itu sama, maka modulus gesernya dapat kita turunkan dengan cara seperti ini. Tegangan geser itu kan sama dengan modulus geser kali regangan geser ya. Pada matrik, maka regangan geser adalah tau per modulus elastisitas geser dari matriknya. Kemudian fibernya juga gitu. Modulus tegangan geser dibagi dengan modulus elastisitas geser dari fibernya. Maka tegangan geser bidang 1-2 adalah tegangan geser bagi modulus elastisitas bidang 1-2. Deformasi yang terjadi, total deformasi akibat tegangan geser tau adalah delta sama dengan regangan geser kali lebarnya ini kan. Ya, sama seperti tadi dapat kita uraikan untuk regangan geser matrik kan persamaannya ini dapat kita turunkan dari seperti tadi. Ini juga sama, maka ini kalau persamaannya kalau kita masukkan akan menjadi seperti ini. Ini adalah delta, ini kan gamma 1-2 tau per G12. Kemudian delta M, W, Vm, gamma 1-2. Delta F ini sehingga dapat kita sederhanakan persamaan modulus elastisitas gesernya untuk unit sel ini dapat kita prediksi dengan mempergunakan persamaan ini, modulus elastisitas. Bila kita sudah tahu besarnya modulus elastisitas geser matrik, modulus elastisitas geser fiber, dan fraksi berat atau fraksi volume dari fiber. Itu ya, itu kurang lebih cara
untuk menganalisa sebuah material komposit dengan mempergunakan mikromekanika, yaitu dengan mengevaluasi satu unit sel dari material komposit tersebut. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan, Pak.